langit, bumi itu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka mendengarkan dan taat. Dan taat kemudian melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh antusiasme. Dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan manusia. Yang isyaratnya kemudian ya kembali kepada manusia. Seakan-akan kemudian memberikan gambaran kepada manusia. Manusia bagaimana? Apakah juga melakukan hal yang sama? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la ilma illa ma 'allamtana fa'allimna 'ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin jamaah pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah melalui bulan Ramadan kita lanjutkan kembali pengajian tafsir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang surah Al-Insyiqaq. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idzas samaa'u syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Surah Al-Insyiqaq dan juga surah At-Takwir serta surat Al-Fitar ini merupakan surah yang digambarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang surah-surah yang kalau kita membacanya kita seakan-akan mendapatkan gambaran tentang bagaimana terjadinya kiamat. Dalam surat Al-Infitar, kemudian Takwir dan juga dalam surat Al-Insyiqaq. Idzas samaa'u syaqqat. Apabila langit itu terbelah. Di dalam Al-Quran kalau kita lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata idza tentang sesuatu yang akan terjadi nanti, itu biasanya adalah sesuatu yang sifatnya pasti. Langit yang terbelah itu kan masih nanti ketika terjadi hari kiamat. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan idza, apabila langit itu terbelah, yang isyaratnya menunjukkan bahwa hal ini adalah sesuatu yang sifatnya pasti. Jadi sesuatu yang sifatnya pasti. Dalam surat An-Nasr misalnya Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan idza juga. Idza jaa nasrullahi wal fath. Jadi idza jaa nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. Surah ini kan datangnya sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan Fathu Mekah dan benar terjadi. Jadi dengan memakai juga idza, pasti ya. Pasti tentang sesuatu yang akan datang, tapi digambarkan dengan kata idza. Kalau sesuatu itu sifatnya tidak pasti, mungkin saja tidak terjadi, biasanya menggunakan kata in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang kepadamu seorang fasik
dengan membawa kabar berita, maka hendaklah kamu itu bertabayun, yang artinya mungkin saja ada orang fasik datang membawa berita, mungkin saja tidak itu. Jadi mungkin datang dan membawa berita, mungkin saja tidak. Jadi artinya bisa terjadi, bisa juga tidak. Tapi kalau menggunakan kata idza, itu adalah sesuatu yang nanti pasti akan terjadi. Idza sama unsyaqqat, apabila langit itu terbelah. As-sama itu adalah, kalau kita lihat dari kata as-sumum, sesuatu yang ada di atas kita itu. Sehingga kalau di sini digambarkan tentang as-sama, maka di antara para mufassir ada yang menggambarkan mungkin saja itu adalah karena di sini sifatnya tunggal adalah as-sama'ud dunya, langit yang paling bawah. Akan tapi kalau maknanya adalah semua yang ada di atas kita, itu mungkin saja semua langit, karena ada sab'a samawat, 7 lapis langit itu, dimana Allah Subhanahu wa ta'ala kalau kemudian kita lihat gambaran tentang langit itu adalah sab'an syidada, 7 yang kokoh itu, malaha min futur, tidak ada retak di dalamnya, tidak ada celah. Akan tapi pada masanya nanti akan mengalami yang namanya insyaqqat. Jadi insyaqqat, idza sama unsyaqqat, akan terbelah. Kalau insyaqqat itu maknanya adalah gambaran tentang sesuatu yang pecah, robek, sehingga kemudian kalau seperti hanya kaca itu sudah hancur lebur. Beda kalau dengan infitor itu sifatnya nanti ada retak itu. Kalau infitor saja retak ya. Ini misalnya atap ini ada retak ya, kita sudah was-was lari gitu. Apalagi ini sudah hancur lebur. Idza sama unsyaqqat. Di dalam ayat ini kemudian juga tersirat bahwasanya di sini menggunakan kata insyaqqat, bahwa langit itu insyaqqat membelah dirinya sendiri, terbelah itu, melakukan atas apa yang memang berdasarkan sunnatullah, bukan dengan kata syuqqat. Kalau syuqqat itu dibelah, akan tapi insyaqqat itu memang dia sendiri yang melakukan pembelahan dari dalam dirinya, yang isyaratnya bahwa memang nanti satu masa namanya langit termasuk juga nanti bumi itu memang ada masanya bahwa satu waktu pasti akan yang mengalami yang namanya keterbelahan seperti ini. Sama dengan manusia nanti itu pasti akan mengalami mati. Itu sesuatu yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang nanti yang namanya bumi itu nanti di sini kan juga berkaitan dengan bumi. Wa idal ardu muddat. Itu memang akan mengalami satu hal yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata para ulama di sini insyaqqat memang sesuai dengan sunnatullah. Sesuai dengan sunnatullah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur alam ini, itu ada yang disebut dengan hukum takwin, sunnatullah, yang itu memang menjadi sifat dasar dari makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Api misalnya sifatnya membakar, air itu basah, tumbuhan ataupun yang lainnya kan itu ada sesuatu yang memang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kemudian yang namanya makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala, langit, bumi, itu jangan kemudian kita pahami sebagai makhluk yang mati. Langit, bumi itu juga sesungguhnya mempunyai yang namanya perasaan. Cuma kita tidak tahu bagaimana perasaan dari bumi, bagaimana perasaan dari langit.
Hanya saja di dalam Al-Quran kita akan mendapatkan gambaran tentang itu. Misalnya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan takadus samawatu yatafattarna, langit itu hampir pecah. Wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda an da'aw lirrahmani walada. Bumi itu juga hampir terbelah. Gunung-gunung juga demikian. Ketika mendengar bahwasanya ada manusia da'aw lirrahmani walada, yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai anak. Jadi artinya kemudian bumi, langit sesungguhnya juga punya perasaan. Mereka itu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak rela ketika ada satu perbuatan maksiat yang dilakukan oleh hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi ini. Punya perasaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang nanti kita lihat dari gambaran di ayat yang kedua, bagaimana ketaatan dari langit, bagaimana ketaatan dari bumi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwil. Cuma kemudian juga kalau kita lihat Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan hukum tasyri', memberikan perintah kepada hamba-hambanya yang berupa langit, bumi, untuk melakukan sesuatu yang mungkin di luar dari apa yang disebut dengan sunnatullah tadi. Sehingga misalnya kenapa ketika kita di musim kemarau kemudian lama tidak hujan, kita kemudian sholat istisqa, itu kan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar langit itu menurunkan hujan. Ya mungkin secara sunnatullah waktu itu belum tiba waktunya hujan, akan tapi kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diturunkan hujan. Dan kemudian turunlah hujan itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau seperti yang pernah saya katakan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada api, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hendaklah kamu itu dingin, berikan keselamatan kepada Ibrahim. Padahal secara sunnatullah api itu kan membakar. Dan tapi kemudian mendapatkan perintah Allah. Kalimat tadi idza jaa itu kan pasti ya, kalimat idza. Apa hubungannya ayat selanjutnya itu? Seperti itu kalau pertolongan kalau An-Nasr itu jelas setelah idza jaa nasrul fath itu kan ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja itu ya. Jadi kamu lihat manusia itu berbondong-bondong masuk agama Allah. Artinya kalau ini ayat ini sudah pada zaman Rasulullah, kita lihat memang berbondong-bondong orang masuk Islam. Akankah kita seperti kita yang sekarang tahu terhadap ayat ini? Kita kan ingin tahu berbondong-bondong seperti Filipina atau berbondong-bondong. Tapi kita ingin lihat berbondong-bondong di kita sendiri, lingkungan kita. Bagaimana cara untuk menjawab ini? Enggak. Seperti apa? Begini, ketika menggunakan kata idza yang saya bahas tadi, ketika menggunakan kata idza dan itu digunakan untuk sesuatu yang akan datang yang belum terjadi, maka itu menunjukkan bahwa hal tersebut itu pasti terjadi. Jadi menunjukkan satu kepastian bahwasanya itu akan terjadi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, itu nanti pasti akan terjadi yang namanya zilzal terhadap bumi itu. Goncangan terhadap bumi yang segoncang-goncangnya. Sebagaimana juga idza jaa nasrullahi wal fath, itu ayatnya kan turun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, tapi menggunakan kata idza jaa nasrullahi wal fath, ketika datang pertolongan Allah dan kemenangan. Maaf, karena ketidaktahuan saya. Apakah konteks setiap ayat itu harus berhubungan dengan asbabun nusulnya? Ya kan? Tapi kan kita ingin tahu bahwa ayat ini kan berlaku untuk secara keseluruhan. Artinya masa ini sampai kiamat gitu ya. Nah, tadi yang saya tanyakan, kalau di An-Nasr tadi bahwa apabila
telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, kalimat idza sudah jelas pasti itu ya. Tapi waraitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja itu, dan kamu lihat manusia bahwa nanti akan masuk agama Allah itu berbondong-bondong. Artinya saya sebagai manusia ini bahwa akan melihat saya gitu, masuk ke agama Allah itu berbondong-bondong. Tidak kepada konteks bahwa zaman Rasulullah. Mohon maaf, tidak tahu kan. Enggak, kalau ayat itu kan berkaitan dengan nanti peristiwa yang terjadi ketika diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau bagi kita ibrahnya mungkin saja nanti kita akan mendapatkan manusia yang berbondong-bondong untuk masuk Islam. Nah, kemudian di situ kan kita tidak membicarakan ayat itu, kan sudah kita bahas itu. Maka kemudian ada satu perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba, yang kita sudah bahas bahwa namanya nikmat beragama itu adalah satu nikmat yang agung yang harus kita syukuri dengan sebenar-benarnya, sehingga ketika kemudian ada karunia orang di sekitar kita masuk Islam berbondong-bondong, maka yang harus kita lakukan itu adalah bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wastaghfir, kemudian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kekurangan yang kita lakukan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang kita sudah bicarakan tentang an-nasr. Nah, kita akan membicarakan tentang al-insyiqaq. Idza as-sama'u syaqqat, ketika langit itu kemudian terbelah. Nah, yang menarik adalah di ayat sesudahnya gambaran tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang ketaatan dari langit dan juga bumi. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Adzinat li rabbiha wa huqqat. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan kata adzinat. Adzinat, apa maknanya adzinat? Adzinat itu maknanya adalah istama'a wa ata'ah. Jadi adzinah, mendengarkan dan dia itu taat. Kenapa tidak menggunakan kata istama'a? Maka kemudian ada hal yang belum tercakup kalau menggunakan kata istama'a, atau menggunakan kata ata'ah saja, maka belum tercakup. Maka kemudian di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan dengan kata wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Adzinat itu mendengarkan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, maka langit itu mendengarkan dan kemudian mentaatinya, dan taatnya itu dengan penuh istilahnya antusiasme itu. Antusias. Jadi memang pada masanya itu kan dia langit itu akan terbelah. Akan mungkin saja punya keinginan sebelum itu kan, sebelum itu takadu samawati yatafattarna. Langit itu hampir-hampir sudah untuk terbelah. Akan tetapi karena Allah Subhanahu wa taala belum memperbolehkan langit untuk membelahnya dirinya, maka langit itu tetap patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika tiba masanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, ya sekarang sudah tiba masanya untuk insyaqqat, maka kemudian itu dilakukan oleh langit. Wa adzinat, ini gambaran tentang adzinat. Sudah datang perintahnya bahwasanya dia itu tiba masanya untuk insyaqqat, untuk membelah, maka langit itu melakukan, mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mentaatinya. Ini gambaran tentang langit, bagaimana langit ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, mentaatinya dengan penuh antusiasme. Sama mungkin misalnya ketika di bulan Ramadan itu ada anak bertanya kepada ibunya, "Bu, boleh enggak ini makan sekarang?" "Oh, belum, Mbak. Belum boleh itu. Tunggu azan." Kadang kalau anak kecil itu kan, "Jam berapa sekarang?" Anak saya kadang kalau berempah kawan.
ingin segera berbuka. Tapi karena belum tiba waktunya untuk berbuka, dia tahan itu. 15 menit lagi, dia tunggu itu. Nah, ketika kemudian tiba, ya sekarang sudah boleh buka. Berbuka dengan penuh antusiasme. Patuh juga ya. Patuh. Jadi ini gambaran tentang adina. Bagaimana langit itu ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kemudian mendengarkan dengan sungguh-sungguh, mentaatinya dengan penuh antusiasme. Karena memang juga ada keinginan, ada masanya ketika langit memang akan nanti terbelah. Wa adina li rabbiha wa huqqat. Dan memang seharusnya demikian. Ini tentang langit. Nah, bumi pun juga demikian nanti gambaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adinat li rabbiha wa huqqat. Apabila bumi itu sudah diratakan, wa alqat ma fiha wa takhallat, dan kemudian mengeluarkan apa yang ada di dalam dirinya, dalam perut bumi, di mana kemudian makna yang diberikan oleh para ulama yaitu alqat ma fi batniha minal amwat, kata Ibnu Katsir, mengeluarkan orang-orang yang mati yang ada di dalam perut bumi, dikeluarkan semua. Wa takhallat minhum, termasuk juga semua apa yang ada di dalam perut bumi. Sehingga di dalam gambaran yang lain itu sampai juga ada emas, perak, yang orang-orang ketika melihat itu tidak ada yang tertarik sudah itu. Walaupun ada emas seperti ustuanah itu sebesar kemudian tiang itu, tidak ada tertarik karena memang sudah lewat masanya untuk bersenang-senang dengan emas. Yang dilihat oleh manusia adalah gambaran yang sangat dahsyat tentang bumi itu ketika langit itu sudah hancur lebur, terpecah belah, ketika bumi itu sudah diratakan, dikeluarkan semua mayit orang mati yang ada di bumi, termasuk juga apa yang ada dalam perut bumi, semuanya itu. Nah, kemudian gambaran di sini yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sama tentang bumi. Wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Jadi bumi pun kemudian sama seperti halnya langit. Adzinat li rabbiha wa huqqat. Istama'a wa ata'at. Jadi bumi kemudian juga taat, mendengarkan dan kemudian taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Ibnu Katsir di sini, istama'at li rabbiha wa ata'at amrahu fi ma amaraha bihi minal insyiqaq. Jadi mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala dan taat dengan penuh antusiasme. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang hal ini yang nanti kemudian di ayat sesudahnya berbicara tentang bagaimana perilaku manusia dan balasan yang nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ini sesungguhnya memberikan gambaran bagaimana makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita itu melihat dalam keseharian. Dalam keseharian kan kita pasti melihat langit di atas kita, kemudian bumi di bawah kita. Ini adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang kita setiap hari pasti akan berinteraksi. Kita bersujud, kita tinggal di atas bumi. Di atas kita kemudian kita lihat langit. Nah, Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan gambaran kepada manusia. Coba lihat seakan-akan itu. Langit, bumi itu ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu mereka mendengarkan dan taat. Dan taat kemudian melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh antusiasme. Dua makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan manusia. Yang isyaratnya kemudian dia kembali kepada manusia. Seakan-akan kemudian memberikan gambaran kepada manusia. Manusia bagaimana? Apakah juga melakukan hal yang sama? Sebab manusia kalau kemudian kita lihat
Ada yang ketika mendapatkan perintah kemudian mendengarkan tapi tidak mau taat. Ini gambaran dalam Al-Quran. Orang-orang kalau lihat itu dari Bani Israel itu, sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami ingkar. Sifatnya Bani Israel yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Sami'na wa asoina, kami dengar tapi enggak mau taat itu. Ini gambaran orang-orang yang ingkar terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir mungkin demikian itu. Mereka mendengar seruan tentang kebaikan, mendengar seruan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan aktivitas ibadah, melakukan apa yang menjadi tujuan dari diciptakannya manusia untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi khalifah di atas bumi. Tapi kemudian sami'na wa asoina, kami dengar tapi kami tidak mau taat. Ada di antara manusia yang seperti itu. Ada dengar perintah puasa. Ada dulu kepala saya cerita, pernah terjadi ada seorang di bulan puasa kemudian dia enak-enak saja rokokan. Ketika ditegur, wah ini urusan saya, bukan urusan kamu. Tidak usah ikut-ikut. Sebab kadang sekarang itu ngetren itu. Yang punya surga dan neraka itu bukan kamu. Biarlah nanti surga saya, neraka saya. Tidak ada urusan dengan kamu. Padahal di dalam agama kita tidak bisa seperti itu. Apa yang dilakukan oleh seorang berupa maksiat itu pasti akan mempengaruhi yang lainnya, karena berada, kata Rasulullah SAW, dalam satu kapal gitu. Kalau satu kemudian bolongi maka yang lainnya ikut karam gitu. Jadi ada yang sami'na wa asoina, ada juga yang mendengar tapi kemudian melakukannya tidak dengan antusiasme. Orang munafik seperti itu kan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ketika mereka bangun untuk sholat, qamu kusala, mereka itu bangun tapi dengan penuh malas gitu. Jadi malas gitu. Kenapa? Karena memang mereka sebetulnya tidak ingin untuk melakukannya. Yura'unan nas, mereka melakukannya itu karena riya, hanya karena ingin dilihat oleh manusia. Makanya seperti yang digambarkan oleh Rasulullah SAW, ada dua sholat yang sangat-sangat tidak disukai oleh orang-orang munafik, yaitu sholat Isya dan sholat subuh. Dimana kalau dihubungkan dengan masa lalu, ketika masa Rasulullah SAW, di dua waktu itu adalah dua waktu yang sifatnya gelap itu, waktu yang gelap itu kan. Waktu sholat Isya itu waktunya gelap, subuh juga gelap. Artinya kalau orang-orang munafik yang tujuan sholatnya itu hanya ingin setor muka, maka tak datang, tak apa-apa, tak kira ya temu. Kalau sekarang mungkin kelihatan itu kan, walaupun Isya, walaupun subuh itu kan sudah terang benderang. Kalau dulu itu karena mereka setor muka, maka hanya ya sholat zuhur, asar, maghrib. Karena zuhur terang benderang, oh itu mau datang apa jam. Asar datang itu mau apa jam. Maghrib masih kelihatan itu kan, wajah-wajah itu. Tapi kalau sudah Isya gelap itu. Apalagi subuh ngantuk-ngantuk itu. Maka dua sholat itu memang dua sholat yang sangat tidak disukai oleh orang-orang munafik itu. Qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Dan kalaupun mereka sholat itu tidak banyak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukannya akan tapi tidak dengan penuh kesungguhan, malas itu. Karena hal yang lainnya, bukan karena untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Atau mungkin ada yang melakukannya tapi dengan penuh ya berat juga, tapi karena masih perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang seperti itu. Ini bagian dari orang yang beriman, walaupun mungkin kadar keimanannya masih agak rendah,
karena dia melakukannya masih karena ada keterpaksaan, karena wajib gitu. Tapi bukan munafik. Kalau munafik itu melakukannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini karena memang takut kepada perintah Allah Subhanahu wa taala karena sudah diwajibkan. Tapi ada yang tingkatan yang terakhir yang dia melakukannya itu karena senang, itu antusiasme, mendengar kemudian taat dengan penuh antusiasme karena ingin mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan biasanya itu ada energi. Saya pernah cerita, saya dulu waktu S3, kuliah S3 itu habis pulang, misalnya saya kulaan di Pasar Grosir Surabaya. Dan saya punya langganan abang becak. Waktu itu belum ada Suramadu gitu. Dari PGS kemudian ke Pelabuhan Perak gitu, untuk nunggu bis gitu, ke kamar gitu. Satu waktu di bulan Ramadan, saya dengan istri saya naik itu dari PGS ke JMP, Jembatan Mira Plaza. Saya itu istri saya belanja, saya bincang-bincang dengan dia, namanya Pak Saiful. Dia cerita, Mas, teman saya itu banyak yang tidak puasa. Sampian gimana? Alhamdulillah tahun ini saya full puasanya. Kalau kemarin-kemarin saya banyak bolongnya juga. Saya kemudian penasaran tanya itu, loh kok bisa ya? Tahun ini full. Padahal tahun kemarin kok bolong-bolong. Iya, sebab kalau tahun kemarin itu saya kok terpaksa itu melakukan puasa itu. Berat sekali karena saya kan harus mengayuh becak itu. Dia katakan saya mengayuh becak. Jadi ketika puasa ini saya pikir saya kuat enggak ini. Kok sepertinya kalau bisa enggak puasa itu. Sehingga kadang bolong karena memang niatnya enggak full. Tapi tahun ini saya ubah, kata dia. Saya pasrahkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya puasa itu karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Saya pasrahkan. Dan ternyata alhamdulillah, walaupun saya mengayuh becak dalam keadaan berpuasa, saya tetap kuat. Jadi memang ya keteguhan hati, namanya niat itu juga mempengaruhi kesungguhan. Makanya memang ada seorang yang pernah memberikan nasihat kepada Umar bin Abdul Aziz saat dilantik, dikatakan nasihat, "I'lam anna awnallah ala qadri tamamin niyah." Ketahuilah bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan kadar kesempurnaan niat. Sebab kalau orang melakukan dengan suka rela, dengan penuh kegembiraan, itu memang beda itu. Kalau seorang dengan misalnya orang yang ngapukalan, tojuk, itu kan ada antusiasme itu. Walaupun bicara lama itu terasa sebentar itu. Coba misalnya dengan yang lainnya, kalau orang yang dengan bosan itu, orang kalau nunggu itu kan bosan itu kan. Macam abis tuh, padahal waktunya sama itu. Tapi karena ada hal yang berbeda perasaannya, maka hal yang dialami itu juga beda. Orang yang melakukan ibadah dengan antusiasme itu beda dengan orang yang melakukan ibadah dengan penuh keterpaksaan. Dan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW bagaimana beliau itu memang melakukan ibadah karena antusiasme, penuh rasa syukur. Makanya ketika datang adzan, Rasulullah kan selalu bilang, "Wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah." Dijadikan sholat itu sebagai penyejuk hati beliau itu, penenang. Karena ketika sholat beliau itu mendapatkan ketenangan, maka beliau gembira ketika datang waktu sholat. Ketika Bilal datang, gembira Rasulullah SAW. Yang kadang-kadang kalau kita itu, wah, doa boleh. Ada, Allah alam, seorang teman saya ketika dia itu mikir kemudian datang adzan. Ini adzan mengganggu saya sibuk merenung. Ini kok tiba-tiba adzan. Jadi dengan penuh antusiasme. Ada satu cerita nyata yang saya dengarkan dari Ustaz Syarqawi Dhafir
beliau menceritakan pengalaman dari seorang yang dia kemudian pulang karena saudaranya, kakaknya meninggal dunia. Nah, setelah meninggal dunia beberapa hari, mimpi bertemu dengan kakaknya. Ditanya, gimana keadaannya kakak? Berman, alhamdulillah, Lek. Saya ini alhamdulillah mendapatkan tempat yang baik di sisi Allah. Rasanya apa, Kak? Andi wudhu sebelum nabojong. Maka kemudian ditanya itu kepada ibunya yang tinggal bersama dengan kakaknya. Kebiasaan kakak saya itu sebetulnya apa ya? Kemudian ibunya cerita, kakak nambah nacong itu 30 menit sebelum adzan itu sudah ambil wudhu, sudah siap-siap mau sholat itu. Jadi setengah jam, misalnya adzan sekarang jam 5:15, maka jam 5 kurang 1/4 dia sudah siap-siap itu, ambil wudhu, sudah siap untuk sholat. Jadi dia menunggu sholat, bukan sholat yang menunggu dia itu. Kadang kan kita itu banyak terlambatnya ya. Jadi kata ibunya, kebiasaan kakak kamu itu, dia itu 30 menit sebelum azan sudah siap-siap. Ya layaknya kalau orang mau bertemu dengan orang yang disenangi itu, atau orang yang dianggap penting, kan takut terlambat gitu. Dipanggil atasan, sehingga kalau jam 5 menghadap saya, jam 5 kurang 1/4 sudah di depan pintu biasanya itu kan. Lambat mau ke kiri. Atau janjian dengan pacarnya, dengan dekian poni kok 5:30. Ini pas 5:30 mangkat itu kan. Jam 5 itu berangkat itu, 15 menit kadang kiantos. Sebentar lagi ini keluar. Itu kan ada rasa antusiasme. Dan inilah yang kemudian tersirat dari kata wa'adzinat li rabbiha wa huqqat, yang kemudian menggambarkan tentang bagaimana sesungguhnya makhluk Allah Subhanahu wa taala yang bernama langit, bernama bumi ketika mendengarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang hakikat agama itu. Rasulullah itu menyatakan ad-dinu an-nasihah. Agama itu adalah an-nasihah. Apa artinya nasihah? Nasihat itu kita sering dengar dengan kata nasihat. Nasihat di sini ada kata nasohayan suhu. Nasohayan suhu, yang artinya itu adalah khuluso yakhlusu. Sesuatu yang sifatnya murni ikhlas. Jadi agama itu adalah ketulusan. Makanya kemudian dalam hadis Rasulullah ketika ditanya oleh sahabat, liman ya Rasulullah? Lillah, ketulusan kepada Allah, wali rasulihi, ketulusan kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, wali kitabihi, tulus juga terhadap kitab Allah, wali a'immatil mu'minin wa ammatihim, tulus terhadap pemimpin orang mukmin dan juga semua orang mukmin. Tulus. Artinya ketika kemudian datang perintah Allah, ya ad-din wan nasihah, kita tulus melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ketulusan, bukan dengan keterpaksaan. Dan ini tersirat dari bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tentang langit dan bumi ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ad-din wan nasihah, agama itu adalah ketulusan. Jadi agama intinya adalah ketulusan, tulus kepada Allah, tulus kepada Rasul, apapun yang diperintah oleh Rasulullah kita lakukan, tulus kepada kitab Allah, apa yang ada dalam kitab Allah kita lakukan dengan penuh ketulusan, tulus kepada pemimpin dan juga terhadap sesama orang mukmin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Jadi itu gambaran yang bisa kita lihat pertama di awal surat, dari surat Al-Insyiqaq, yang di situ sekali lagi ada ibrah yang sangat-sangat berharga kalau kita renungkan tentang bagaimana seharusnya kita
juga mengambil iktibar dari sikap langit dan bumi ketika mereka diberikan perintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Istama'at wa ata'at. Mendengar dan kemudian taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ingin tanya mungkin? Sudah hampir adzan. Tadi maksud saya kan ada hubungannya kan, ternyata korelasinya saya lihat setelah ayat ini dengan tadi surat An-Nasr, berarti korelasinya ada kepastian juga ya. Iya, sama. Iya. Kalau lihat ini saya juga dengan An-Nasr tadi ada kepastian juga. Ya. Baik, kalau tidak ada mungkin kita cukupkan, karena kalau kita masih mau kaji yang sudahnya ini ya sudah nanggung itu sebentar lagi Isya. Paling tidak mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari apa yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pilihan kata adzinat itu adalah satu pilihan yang memang di situ Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada manusia. Bagaimana langit ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bumi ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu kemudian, kalau di dalam gambar yang lain, ataina ta'i'ain, kami datang dengan penuh ketaatan. Di dalam ayat yang lain, bagaimana mereka ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang kemudian sifat dari orang yang beriman yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di khawatim surah Al-Baqarah. Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itu kan gambaran dari orang-orang yang beriman yang disyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat, ghufranaka, sambil kemudian kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala manakala ada kekurangan dari ketaatan yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan wa'alah kepada kita diberikan sifat mungkin seperti halnya langit dan bumi ini, ketika mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala kita katakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kurang lebihnya mohon maaf, wabillahi taufiq hidayah wa ridha inayah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.